Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan strategi problem based learning. Anggota dari kelompok kami ada Wahid Nur Mustafa, Wasesa Utomo, Wiwi Luciati, dan Yeni Astiti. Yang pertama yaitu pengertian strategi pengajaran. Strategi pengajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan pengajar sebelum mengajar. Lalu, jenis-jenis strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu strategi pengajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, strategi pengajaran tak langsung atau indirect instruction. Yang ketiga, strategi pengajaran interaktif atau interactive learning. Yang keempat, strategi pengajaran mandiri atau self learning. Dan yang kelima, strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama ada Project Based Learning atau PJBL, yang kedua ada Small Group Discussion, yang ketiga Jigsaw Reading, yang keempat strategi Problem Based Instruction, dan yang kelima ada Problem Based Learning. Kelompok kami memilih strategi PBL. Fokus utama dari kelompok kami yaitu strategi Problem Based Learning. Definisi dari strategi problem-based learning sendiri adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, sintaks PBL. Sintaks PBL sendiri ada 5. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari kelompok kami, dalam mengimplementasikan PBL dapat diterapkan dalam kelas 6 SD pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran pertama. Untuk sintaks yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru membentuk kelompok yang beranggotakan diferensiasi pada tingkat kemampuan penguasaan kompetensi. Yang kedua, menyimak video tentang semakin berkurangnya populasi hewan orangutan di Indonesia. Berikut videonya. Orangutan liar di alam menurut data orangutan.center.org diperkirakan kurang dari 30.000 ekor. Sekitar 6.500 sampai 7.500 individu tersebar di Sumatera, sementara di hutan Kalimantan ada sekitar 12.000 sampai 13.000 ekor orangutan liar. Jumlah ini berkurang sekitar 30-50% dari jumlah 10 tahun lalu. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, distribusi orangutan di Indonesia. Menurut survei Forum Orangutan Indonesia atau Forina, dalam 10 tahun terakhir distribusi orangutan makin berkurang. Jika Anda amati, area berwarna hijau muda adalah kawasan sebaran orangutan pada survei 2004 di Sumatera sebelah utara dan sejumlah lokasi di Kalimantan. Namun bagaimana kondisinya 10 tahun kemudian, Anda bisa amati dari area berwarna hijau tua ini. Tidak terlalu banyak dan sangat kecil, sangat tipis. Ini di Sumatera dan masih cukup banyak di Kalimantan. Semakin berkurang, terdesak perluasan kawasan konsesi hutan sawit, hutan tanaman industri, dan HPH. Sebagian dari orangutan yang kehilangan habitat kemudian beralih jadi hewan peliharaan atau bahkan satwa pertunjukan. Ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Kita lihat bersama. Ini kemudian diatasi atau coba diatasi lewat program pelepasan liar. Sejak Februari 2012 hingga 2015, lembaga pemerhati orangutan seperti Yayasan BOS telah melepas liarkan sekitar 195 ekor orangutan.
Jumlah ini meningkat lagi, terakhir hingga bulan ini mencapai 207 ekor. Lokasi yang dipilih untuk reintroduksi dan konservasi habitat orang utan ini adalah hutan lindung Bukit Batikap, hutan Kehje Sewen, dan program konservasi di hutan gambut Mawas. Setelah menyimak video tersebut, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab populasi orangutan semakin menurun? Yang kedua, bagaimana solusi agar orangutan tidak terancam punah? Nah, pertanyaan ini akan didiskusikan di dalam kelompok. Lalu, ketentuan hasil kerja kelompok yang pertama, hasil analisa video disajikan dalam bentuk bebas, bisa poster, peta konsep, teks panjang, teks bergambar, dan lain-lain. Yang kedua, hasil analisa boleh dihias sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan yang terakhir, hasil karya dipresentasikan di depan kelas. Sintaks yang kedua untuk PBL yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik berdiskusi menyelesaikan masalah mengenai video dan pertanyaan pemantik yang telah guru sampaikan. Dan selanjutnya untuk sintaks yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Guru membimbing penyelidikan kelompok. Guru juga membimbing terkait dengan pembagian tugas yang telah dilakukan di dalam kelompok dari masing-masing peserta didik. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah berdiskusi, peserta didik akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang telah mereka buat. Nah, berikut adalah contoh hasil karya dari peserta didik. Yang pertama yaitu berbentuk poster. Nah, di dalam poster tersebut ada ilustrasi mengenai orangutan, lalu penyebab punahnya orangutan, solusi yang ditawarkan. Untuk contoh hasil karya yang kedua dalam berbentuk mind mapping atau peta konsep. Nah, di dalam peta konsep tersebut ada penyebab punahnya orangutan, solusi, serta berbagai ilustrasi. Sintaks PBL yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam hal ini kegiatannya yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Lalu, kelompok lain menanggapi terkait dengan hasil diskusi yang telah kelompok itu buat. Kemudian di sesi akhir, guru mengevaluasi serta merefleksi terkait dengan tugas yang telah diberikan. Nah, dari kegiatan PBL ini, kediferensiasian strategi PBL yang telah kelompok kami lakukan yang pertama yaitu penentuan anggota kelompok yang memperhatikan diferensiasi tingkat pemahaman peserta didik. Yang kedua, penyajian hasil karya kelompok dalam menyelesaikan masalah yang beragam. Yang ketiga, pembagian tugas yang adil melalui kegiatan pembacaan dan pemecahan masalah dalam kegiatan presentasi.